Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Asal Pribiansyah. Pada video kali ini saya akan membuat materi tentang persamaan kuadrat. Nah, daripada kita lama-lama, mari kita ke videonya. Let's go. Halo guys, kembali lagi sama saya. Nah, pernah nggak kalian main game Angry Birds atau nonton orang main basket? Nah, sadar gak sih, pas burungnya ditembak atau bolanya dilempar, jalurnya selalu membentuk gunung. Asik, gunung. Nah, di matematika, lintasan melengkung ini namanya parabola. Dan pangeran di balik rumus parabola ini adalah persamaan kuadrat. Kita tulis dulu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke. Maaf ya guys, tulisannya rada jelek. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sampai kalian benar-benar paham dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kita masukin dulu rumus dasar dari persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BC B nih bukan BC, BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di buku tulis ini sudah tertera rumus tersebut. Nah, dari setiap angka tersebut itu pasti ada arti-artinya guys ya. Nah, di sini yang pertama ada X nih. Di sini ada X ya. Nih, di sini ada X dan di sini ada X. Nah, X di sini ada bisa disebut variabel. Dan di sini A itu disebut koefisien. Nah, kalau C disebut konstanta ya guys ya. Terus syarat utamanya sih adalah nah, syarat utamanya itu syarat utama dari persamaan kuadrat yaitu A tidak sama dengan 0. Tuh guys. A tidak sama dengan 0 guys ya. Nih, sama dengan ini sama dengan guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, kan tadi kita udah mengulas sikit-sikit ya kan. Kali ini kita masuk ke contoh soalnya. Kita tulis dulu contoh soalnya. Di sini kita udah tulis X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal itu X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih yang hasilnya itu kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya 5. Oke? Paham tidak? Lanjut aja ya. Nah, di sini kita bisa pertama coba kita coba terlebih dahulu. Kalau 1 dikali 6 kan 5 ya. 1 kali 6 5. Oh no. 1 kali 6 6. Nah, kalau 1 ditambah 6 sama dengan berapa? Ya 7. Nah, tapi kan kita mintanya itu 5. Nah, gimana biar kita mendapatkan 5 tersebut? Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja gak sih? Biar kita gak memakan waktu yang lama. Karena kita harus membutuhkan yang sungguh singkat. Nah, kita bisa saja menemukan jadinya X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3.
Kenapa saya menulis 2 dan min 2 dan min 3? Karena keduanya itu kalau 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Kalau 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Let's go. Oke, lanjut saja kita ke rumus selanjutnya. Yaitu di sini ada rumus ABC. Rumus ABC. Nah, ini proses ngitungnya agak panjang ya guys ya. Jadi manfaatkan ini makan durasi dengan cara menulis langkahnya satu persatu secara detail. Nah, kita ambil soalnya itu X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu nih A-nya dengan X nih. Karena dia X, kita tulis saja 1. Terus B-nya di sini ada min 2. Nah, ini ya guys ya. Min 2 dan C-nya itu min 3. Oke. Nah, habis itu kita tulis dulu rumusnya. Kita masukkan dulu nih pelan-pelan, yaitu X sama dengan min dulu ya guys ya. Buka kurung min 2 tutup kurung plus minus akar, buka kurung dulu 2 minus 2 tutup kurung pangkat 2 plus 4 1 minus 3 nah ini kita print 2 buka kurung tutup kurung 1. Nah, kenapa ini di sini min 2? Karena di sini itu positif ya, berubah jadi positif. Oke. Karena di sini kita berubah jadi positif ya guys ya. Min jadi positif ya. Nah, lalu kita hitung kan di dalam akar dulu. Di sini ada min 2 akar 2 itu sama dengan 4. Lalu min 4 dikali 1 dikali minus 3 itu plus, kita taruh plus 12. Jadi 4 ditambah 12 sama dengan 16. Yes. Jadi ini akar dari 16 adalah sama dengan 4. Pecah jadi 2 jalan. Nah, itu. Oke guys, setelah begini kita mencari X1 dan X2. Oke. Kita mencari nih guys ya. Nah, pertama kita X1 dulu. Yang pertama kan kita cari yang plusnya dulu. 2 plus 4 per 2 sama dengan, nah 2 tambah 2 sama dengan 6 per 2. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 3. Kemudian X2 nya itu berarti min ya guys ya. 2 min 4 per 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan min 2 per 2. Nah, ini bisa disederhanakan jadi min 1. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya, itu rumus diskriminan. Dan grafik ya guys ya. Nah, di sini kita membuat gambar 3 grafik parabola sederhana di buku tulis ini untuk menjelaskan fungsi diskriminannya, yaitu D sama dengan B2 minus 4 AC. Guys nih ya, kita yang cari ini ya guys. Nah, diskriminannya itu gambaran pertama nanti ada gambar pertamanya grafik memotong sumbu X di 2 titik, berarti D lebih dari 0. Temuan gambar yang keduanya itu
grafik cuma nyenggol sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, grafik melayang di atas nggak nyentuh sumbu X, berarti D kurang dari 0. Oke. Nah, di sini kita gambar dulu grafiknya. Berarti grafiknya di sini, oke, kita bikin baru lagi. Grafiknya di sini ada. Di sini kita tulis dulu A 0, sini sampingnya A 0. Nah, di sini pertama ada D lebih dari 0. Ini D ya, guys. D. Oke. Kita gambarkan, berarti dia begini, guys. Nah, oke, grafiknya tuh dia begini. Nah, di sini X terus X2, ini juga terus X. Sini ya guys ya, jangan lupa di sini ya. Oke, sini X1. Nah, di sini 0. Nah, kalau di sininya itu berarti begini. Berarti dia kebalikannya guys ya, dia ke bawah, berarti dia begini. Oke, berarti X2 nya di sini, X1 nya di sini, dan 0 nya di sini. Oke, ini kalau D nya itu lebih dari 0. Kalau D nya sama dengan 0, sama nih dia 0, berarti kurvanya itu dia begini guys. Berarti dia di sini. Nah, begini. Ini 0. Terus X1 sama dengan X2. Oke. Nah, yang ini yang A kurang dari 0-nya itu berarti dia begini. Dia berarti dibalikinnya guys ya. Dia anunya berarti di bawahnya. Berarti dia gambarnya di bawah, jadi begini. Nah, oke, jadi X1 sama dengan X2, ini sini 0. Nah, kemudian D kurang dari 0, D kurang dari 0, kurvanya gimana? Kurvanya itu dia begini guys. Nah, dia begini. Tuh, berarti 0. Y X. Dia begini aja. Kalau dia nih. Nah, yang keduanya itu yang kebaliknya, guys. Itu berarti dia begini aja. Dia yang di bawahnya berarti dia sebelah kirinya begini. Nah. Oke, ini adalah kurva-kurvanya. Oke, guys. Nah, gimana tuh dari sekian banyaknya rumus? Sini 1, 2, dan 3. Nah, nggak serem ya, kalian bayangkan kan? Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat itu cirinya pangkat tertingginya 2. Bisa diselesaikan pakai faktorisasi atau rumus ABC, dan sifat akarnya bisa dilihat dari nilai diskriminan. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di komentar. Oke, makasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Maaf jika masih ada kesalahan dan dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.